Baik, kali ini kita akan mempelajari sifat hubungan antara sifat asam lemah dan basa lemah suatu obat terhadap proses penyerapannya. Nah, kita ketahui bahwa obat itu merupakan kebanyakan dari obat-obat itu merupakan senyawa asam lemah maupun basa lemah. Nah, beberapa contohnya dapat kita lihat pada tabel di sebelah kiri ini. Contohnya di sini dapat kita lihat bahwa obat yang bersifat sebagai asam lemah itu contohnya adalah ampicillin, kemudian juga aspirin. Kemudian beberapa senyawa obat yang bersifat basa lemah seperti morfin, alpurinol, kodein, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa di dalam materi ini kita sebetulnya tidak mempelajari mengenai konsep dasar dari kimia sendiri, tapi kita hanya menyinggung sedikit saja mengenai dasar-dasar kimia yang nantinya kita kaitkan dengan farmakologi. Nah, derajat ionisasi itu tergantung kepada pH dari suatu lingkungan. Jadi derajat ionisasi itu tergantung kepada pH dari suatu lingkungan, di pH lingkungan. Kemudian juga dia tergantung atau dipengaruhi oleh pKa, dari nilai pKa-nya. Nah, kita ketahui bahwa titik pada saat pKa ini adalah saat suatu senyawa atau dalam hal ini adalah obat, itu 50% dari obat kita itu terionisasi. Artinya adalah sisanya 50%-nya lagi dalam keadaan tidak terionisasi. Oke, kemudian kita bisa juga kembali mengingat bahwa suatu asam lemah itu ketika dia dalam kondisi terion, maka dia akan menghasilkan amin, kemudian juga H+. Kemudian basa ketika dia terionisasi, maka dia akan menghasilkan BH+, kemudian juga OH-. Nah, contoh di sini misalnya asam benzoat C6H5COOH, kalau dia terionisasi maka nanti akan terbentuk C6H5COO- ditambah dengan H+. Sedangkan basa contohnya metilamin CH3NH2, nanti ketika dia terionisasi maka akan terbentuk CH3NH3 tambah OH-. Nah, oke. Jadi yang harus kita tekankan di sini adalah suatu asam lemah ini jika kita masukkan dia ke dalam kondisi asam, maka dia tidak terion. Begitu juga nanti dengan basa, jika kita masukkan dia ke dalam kondisi basa, maka dia tidak terionisasi. Nah, ini inti yang konsep yang akan kita bahas pada hari ini. Sedangkan kalau seandainya nanti kita masukkan ke dalam kondisi yang basa, maka nanti dia akan terionisasi untuk asam lemah, sedangkan nanti untuk basa lemah kita masukkan dalam kondisi yang asam, maka dia nanti akan terionisasi. Ini adalah konsep pertama yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian konsep kedua adalah
kita tahu bahwa suatu sel itu memiliki membran. Jadi membran sel itu terdiri dari lipid bilayer. Di sini bisa kita lihat bahwa nih bagian yang bulat-bulat ini adalah bagian polar dari fosfolipid, sedangkan nanti bagian yang panjang-panjang berwarna orange ini adalah bagian non-polarnya dari fosfolipid. Nah, detailnya mengenai transportasi sel itu nanti akan dijelaskan pada video transportasi sel. Nah, untuk struktur ini, jadi dengan adanya struktur fosfolipid bilayer ini, membran sel ini bersifat non-polar. Jadi bagian dalamnya ini bersifat non-polar. Sehingga senyawa atau ion-ion, kita tahu bahwa ion-ion ini dia larut dalam air. Jadi dia larut dalam air. Jadi karena dia larut dalam air, maka dia tidak dapat dengan mudah menembus membran sel. Jadi dia tidak bisa menembus membran sel. Sedangkan senyawa-senyawa yang tidak terion, yang sering kita sebut dengan lipid soluble, jadi dia dapat nanti menembus lipid bilayer ini karena dia bersifat lipid soluble. Jadi senyawa-senyawa non-polar yang ada di bagian hidrofobik tailnya ini tidak akan melakukan rejection sehingga nanti dia dapat menembus sehingga nanti masuk ke dalam membran. Maksudnya masuk ke dalam sel. Jadi di sini dapat kita lihat yang kita tekankan di sini adalah jadi senyawa lipid soluble atau larut di dalam lipid itu dapat dengan mudah menembus membran sel. Begitu juga sebaliknya kalau dia water soluble atau larut dalam air, maka dia tidak dapat dengan mudah menembus membran sel. Oke, ini adalah dua konsep yang kita ulas kembali, dua konsep kimia yang kita ulas kembali pada materi ini. Sekarang kita masuk kepada aplikasinya di dalam farmakologis. Jadi kita tahu bahwa lambung kita ini bersifat asam, yaitu biasanya pH-nya adalah antara 2 sampai 3. Di pH-nya antara 2 sampai 3. Jadi nanti jika kita memiliki obat yang bersifat asam lemah, maka obat-obat kita ini akan nantinya di dalam suasana asam yang ada di dalam lambung ini akan tidak terionisasi. Nah, karena dia berada dalam dia sudah bersifat asam lemah, kemudian juga dia berada dalam kondisi asam. Akibatnya adalah dia menjadi tidak terionisasi sehingga obat-obat ini dapat dengan mudah terserap pada lambung. Berbeda halnya dengan pada usus halus. Kita tahu bahwa usus halus ini bersifat basa, yaitu dia pH-nya itu sekitar 7 sampai 8 pH usus halus. Sehingga nanti obat-obat yang bersifat basa lemah tidak terion. Oke, jadi karena dia tidak terionisasi, maka dia dengan mudah dapat diserap oleh usus halus. Nah, beberapa senyawa sebetulnya contohnya seperti ibuprofen.
Jadi ada beberapa senyawa nantinya yang misalnya dia bersifat asam, namun sebetulnya kita tidak mau dia terserap di dalam lambung. Nah, ketika kasus seperti ini terjadi, maka biasanya ahli-ahli farmakologis itu dia akan berusaha untuk membuat obat itu agar dia tidak dapat atau tidak terakses atau tidak terserap oleh lambung. Jadi bagaimana caranya? Biasanya senyawanya itu, jadi ini senyawa obatnya yang bersifat asam tersebut nanti akan disalut atau akan dibungkus dengan berbagai macam, bisa jadi nanti dengan kapsul dan lain sebagainya. Jadi dia akan terbungkus nantinya. Jadi nanti dengan harapan ketika dia sampai di lambung, dia tidak totally akan hancur. Jadi di bagian-bagian luar, hanya bagian-bagian luarnya saja yang nanti akan hancur. Nah, kemudian nanti ketika dia sudah sampai di usus halus, baru dia terurai, kemudian juga terurai di dalam usus halus, kemudian dia terserap. Nah, inilah yang dilakukan ketika kita tidak ingin senyawa-senyawa kita ini terserap di dalam lambung. Oke, sekarang yang kita lihat juga adalah ketika suatu senyawa obat kita ini berada di dalam darah. Nah, untuk senyawa-senyawa ion, maksudnya untuk obat-obat yang nantinya terionisasi, itu kadang-kadang nanti dia akan berikatan dengan protein. Jadi nanti dia ada yang berikatan nanti dengan molekul protein. Atau juga nanti dia dalam bentuk senyawa obat itu sendiri. Jadi nanti ketika dia nanti ada di dalam darah, sebetulnya dia ada dalam dua bentuk, baik dia itu berikatan dengan protein maupun tidak. Nah, kemudian senyawa-senyawa ini, jadi sebetulnya semua senyawa itu nanti akan difilter. Jadi di ginjal kita tuh nanti akan difilter. Jadi ketika dia difilter itu, jadi nanti ini ada glomerulus, jadi ini adalah aliran darah. Jadi ketika dia masuk ke dalam glomerulus ini, nanti glomerulus ini akan melakukan filterisasi berdasarkan ukuran. Jadi filterisasinya berdasarkan ukuran. Jadi baik dia itu dalam bentuk terion maupun dia dalam bentuk tidak terion, tetap akan bisa nanti masuk ke dalam glomerulus ini. Nah, jadi berbeda dengan halnya di lambung ataupun di usus tadi. Kalau misalnya di lambung dan usus tadi, itu akan ada nantinya halangan dari kenonpolaran dari sel membran itu. Tapi untuk di glomerulus itu proses filterisasinya adalah berdasarkan ukuran. Jadi nanti senyawa-senyawa ukuran besar nanti akan kembali dialirkan ke dalam darah. Nah, nanti senyawa-senyawa berukuran kecil kemudian tidak diperlukan, maka nanti akan difilter di sini. Dan nanti kemudian jika tidak dibutuhkan nanti akan dibuang melalui urin. Nah, ketika dalam proses filterisasi ini, jadi ini misalnya glomerulus, jadi nanti ini kita tahu bahwa seperti yang kita tadi sebutkan bahwa baik itu dia terionisasi, senyawa yang terionisasi maupun yang tidak terionisasi, itu akan dapat menembus atau akan dapat masuk ke dalam glomerulus. Jadi dia bisa masuk ke sini. Namun permasalahannya adalah di bagian-bagian pinggirnya ini adalah lipid. Jadi nanti di bagian dindingnya ini adalah lipid. Jadi nanti
tadi kita sudah jelaskan bahwa yang terion ini itu dia tidak dapat menembus membran, tidak dapat menembus membran ataupun lipid, sehingga nanti dia karena dia tidak bisa menembus membran ini, maka secara otomatis dia nanti satu-satunya jalur dia itu hanyalah terbuang melalui urin. Sedangkan yang tidak terionisasi itu dia dapat nantinya menembus membran sehingga dia keluar dan terabsorb kembali ke dalam darah. Atau dia juga bisa nanti sebagian juga akan terbuang melalui urin. Nah, ini adalah dua fate atau dua jalur yang berbeda antara senyawa-senyawa yang terion dengan senyawa yang tidak terionisasi. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hubungan antara sifat asam lemah maupun basa lemah terhadap proses penyerapannya di dalam tubuh. Semoga bermanfaat.